Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi yang kian gak berlalu. Asik. Kali ini saya akan membahas atau membacakan sedikit tentang apa itu SIM dalam operasi manajemen. Oke, langsung aja kita lihat CES. Oke, langsung aja. SIM. Apa itu SIM? SIM dalam manajemen operasi adalah sistem informasi manajemen. Oke, langsung aja kita lihat aja penjelasannya. Set. Yang pertama, konsep sistem informasi manajemen dalam manajemen operasi. Sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah suatu keseluruhan atau totalitas yang terdiri atas bagian, subsistem, atau komponen yang saling berinteraksi dan berinteraksi satu sama lain, dan dengan keseluruhan itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian informasi adalah semua hal yang diperlukan dalam proses pembuatan keputusan, misalnya pengetahuan, fakta, data, angka, dan sebagainya. Informasi bermakna bagi pimpinan untuk membuat keputusan atau untuk mempengaruhi tingkah laku. Terus kemudian manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah sebuah proses yang luas yang terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Kemudian sistem informasi. Sistem informasi adalah kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan apabila dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Gak hanya pengambilan keputusan, ada juga dan pengendalian dalam organisasi. Terus kemudian sumber daya sistem informasi. Sistem informasi atau bisa disingkat SI merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebabkan informasi dalam sebuah organisasi. Terus kemudian komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi terdiri atas daya data, hardware, software, manusia, dan jaringan untuk melakukan aktivitas input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengelolaan yang mengubah sumber daya data menjadi produk informasi. Terus kemudian apa peranan strategis SIM dalam operasional perusahaan? Peranan strategis SIM dalam operasional perusahaan adalah sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Sistem informasi juga berperan dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambil keputusan, dan menunjang keunggulan strategis kompetitif organisasi antara lain seperti berikut ini. Yang pertama yaitu sebagai sistem informasi untuk operasi bisnis. Kemudian sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Terus sistem informasi untuk keuntungan strategis. Kemudian sistem informasi dan rantai nilai atau value chains. Terus yang terakhir sistem informasi strategis dan end user managerial, yaitu kemudian lingkungan dan keputusan bisnis. Lingkungan eksternal perusahaan atau lingkungan bisnis menurut Percy dan Robinson tahun 2007 dapat dikelompokkan menjadi 3. Apa saja? Yaitu kategori yang saling berkaitan, yaitu berupa lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh. Kemudian lingkungan operasional. Apa itu lingkungan operasional? Yaitu analisis yang paling penting di lingkungan operasional adalah memahami pelanggan perusahaan. Pelanggan dapat dikelompokkan menjadi konsumen dan industri. Profil pelanggan konsumen dapat disusun menurut informasi geografis, demografis, psikografis, perilaku, dan manfaat. Terus kemudian informasi industri.
mencakup variabel operasional, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik pribadi. Profil pelanggan internet dapat dikelompokkan berdasarkan komunitas minat, komunitas relasi, komunitas transaksi, komunitas fantasi, dan komunitas profesional. Kemudian yang kedua, lingkungan industri. Lingkungan industri dalam industri domestik atau internasional menghasilkan barang atau jasa. Aturan persaingan tercakup dalam 5 faktor persaingan, yaitu masuknya pendatang baru, ancaman produk substitusi, daya tawar-menawar pembeli, daya tawar-menawar pemasok, dan persaingan di antara para pesaing yang ada. Kemudian yang terakhir, lingkungan jauh. Analisis lingkungan jauh digunakan oleh perusahaan yang mampu menjawab dengan menyerang atau bertahan terhadap faktor-faktor lingkungan jauh dengan merumuskan strategi yang memanfaatkan peluang atau meminimalkan ancaman. Perubahan di lingkungan jauh dapat mempengaruhi perubahan dalam permintaan konsumen untuk produk industri serta jasa konsumen. Mengenali dan mengevaluasi peluang dan ancaman lingkungan jauh membuat organisasi mampu mengembangkan visi dan misi yang jelas serta mampu merancang strategi untuk mencapai sasaran jangka panjang dan mengembangkan kebijakan untuk mencapai sasaran tahunan. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk keterangan selanjutnya mungkin bisa di searching secara otodidak. Banyak informasi yang bisa dicari di Google secara otodidak. Cukup sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.